Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan batang yang mengalami lentur, geser, dan defleksi berdasarkan SNI nomor 7973 tahun 2013. Pada prinsipnya, untuk merencanakan balok yang mengalami lentur, momen atau tegangan lentur aktual tidak boleh melebihi nilai desain lentur terkoreksi. Kemudian batang lentur direncanakan untuk dapat mendukung gaya momen lentur dan gaya geser sebagaimana rumus di bawah. Jadi MU harus lebih kecil daripada M aksen, di mana MU itu merupakan momen lentur terfaktor dan M aksennya merupakan tahanan lentur terkoreksi. Sedangkan VU harus lebih kecil atau sama dengan V aksen, di mana VU-nya merupakan gaya geser terfaktor dan V aksennya merupakan tahanan geser terkoreksi. Kemudian untuk merencanakan tahanan lentur, MU harus lebih kecil atau sama dengan M aksen, di mana MU-nya merupakan momen lentur terfaktor, M aksennya merupakan tahanan lentur terkoreksi. Dan M aksen sama dengan SX dikalikan dengan FB aksen. Dan SX ini sama dengan modulus penampang lentur, FB aksennya merupakan kuat lentur terkoreksi. Dan SX itu sama dengan B kalikan 1/6D. Dengan B-nya merupakan lebar penampang dan D-nya merupakan tinggi penampang untuk penampang segi 4. VU lebih kecil atau sama dengan V aksen, di mana V aksen sama dengan 2/3 kali FV aksen dikalikan B dikalikan D. Dengan VU sama dengan gaya geser terfaktor dan V aksen merupakan tahanan geser terkoreksi. Untuk penampang segi 4, FV aksennya merupakan gaya geser sejajar serat terkoreksi, B-nya merupakan lebar penampang dan D-nya merupakan tinggi penampang. Kemudian di samping ini ada gambar struktur yang menerima beban merata. Kemudian dari struktur yang menerima beban merata itu digambarkan gaya gesernya. Nah, gaya geser terpakai itu bukan gaya geser sebesar V seperti tergambar ini, tetapi gaya geser yang terpakai adalah gaya geser pada jarak D. Kemudian untuk menghitung lentur murni, faktor koreksi nilai desain acuannya yaitu dikalikan dengan CD, CM, CT, CL, CF, CFU, CI, CK, dan faktor koreksi format yang besarnya 2,54 serta faktor ketahanan yang besarnya 0,85 serta faktor efek waktu yang berupa lambda. Kemudian untuk lentur geser, FV aksennya itu sama dengan FV dikalikan dengan CD, kalikan CM, dikalikan dengan CT, dikalikan dengan CI, dan juga dikalikan dengan faktor koreksi format yang besarnya sebesar 2,88 serta faktor ketahanan yang besarnya 0,75 serta faktor efek waktu sebesar lambda. Nilai desain acuannya itu tergantung dari kode mutunya atau tergantung dari mutu kayu yang dipergunakan. Jadi kalau kayu yang dipergunakan itu mempunyai kode mutu E20 atau mempunyai modulus elastis sebesar 20.000 MPa, maka nilai desain acuan untuk lentur murni sebesar 19,7 MPa dan nilai desain untuk lentur geser sebesar 2,31.
Cm yang merupakan faktor layanan basah digunakan pada kondisi kadar air lebih besar dari 19%. Faktor layanan basah di sini sebesar 0,85 dan di sini ada tambahan kalau FB-nya lebih kecil atau sama dengan 8 MPa maka faktor layanan basah dipakai nilai sama dengan 1. CT yang merupakan faktor temperatur besarnya sama dengan 1 untuk temperaturnya lebih kecil atau sama dengan 38 derajat Celcius untuk kondisi kadar air layarnya kering. Namun kalau untuk kondisi kadar air layarnya basah, temperatur lebih kecil daripada 38 derajat Celcius, ini juga sama yaitu sama dengan 1. Namun untuk temperatur antara 38 derajat Celcius sampai dengan 52 derajat Celcius, maka pada kondisi kadar air kering itu sama dengan 0,8 dan pada kondisi basah 0,7. Sedangkan untuk temperatur antara 52 sampai 65 derajat pada kondisi kering ini sebesar 0,7 dan pada kondisi basah sebesar 0,5. Cl yang merupakan faktor stabilitas balok. Apabila tinggi komponen struktur lentur tidak melebihi lebarnya, D lebih kecil atau sama dengan B, tumpuan lateral tidak diperlukan dan Cl-nya sama dengan 1. Sedangkan apabila komponen struktur lentur kayu gergajian persegi panjang ditumpu lateral dengan mengikuti ketentuan 4.4.1, maka Cl-nya sama dengan 1. Sedangkan apabila tepi tekan komponen struktur lentur ditumpu di seluruh panjangnya untuk mencegah peralihan lateral dan ujung-ujung tumpu mempunyai tumpuan lateral untuk mencegah rotasi, maka Cl-nya sama dengan 1. Cl sama dengan 1 dikalikan dengan FBE dibagi FB aksen dibagi 1,9 dikurangi akar dari 1 plus FBE dibagi FB aksen dibagi 1,9 pangkat 2 dikurangi FBE dibagi FB aksen dibagi 0,95. Dengan FB aksen sama dengan nilai desain lentur acuan dikalikan dengan semua faktor koreksi kecuali CFU, CV, dan CL. Kemudian FBE-nya sama dengan 1,2E minimum aksen dibagi RE kuadrat. CF yang merupakan faktor ukuran. Nilai desain lentur tarik dan tekan sejajar serat acuan untuk kayu dimensi yang tebalnya 50,8 mm sampai dengan 101,6 mm yang dipilih secara visual harus dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan yaitu sebesar 1. Sedangkan apabila tinggi komponen struktur lentur kayu gergajian yang tebalnya 127 mm atau lebih besar dari 305 mm dan dipilih secara visual, maka nilai desain lentur acuannya FB di dalam tabel 42.1 harus dikalikan dengan faktor ukuran yaitu CF sama dengan 305 dibagi dengan D pangkat 1/9 harus lebih kecil daripada 1. Untuk balok dengan penampang lingkaran dan dimensi lebih besar dari 343 mm atau untuk balok persegi 305 mm atau lebih besar yang dibebani di bidang diagonal, faktor ukuran harus ditentukan sesuai dengan subbab 4.3.6.2 berdasarkan balok persegi yang dibebani ekivalen secara konvensional yang mempunyai luas penampang sama. Nilai desain acuan untuk dek dari semua spesies yang tebalnya 50,8 mm atau 76,2 mm kecuali redwood harus dikalikan dengan faktor ukuran yang ditetapkan dalam tabel 4E. CFU merupakan faktor penggunaan rebah.
Apabila balok diletakkan secara tidur atau dimensi lebar lebih besar daripada dimensi tinggi atau tebalnya, sehingga menderita tegangan lentur pada sumbu lemahnya, maka tahanan lentur acuan dapat dikalikan dengan faktor koreksi penggunaan rebah sebesar CFU, di mana faktor penggunaan rebah untuk lebarnya antara 50 sampai dengan 75 dengan tebalnya antara 50 sampai 75, maka faktor penggunaan rebahnya sama dengan 1. Kalau lebarnya 100, kemudian tebalnya 50,75 dan 75, ini juga 1,1. Kalau lebarnya 1,25 dengan tebal 50 dan 75 mm, ini sama dengan 1,1 juga. Kalau lebarnya 150 juga 1,15, lebarnya 200, 1,15 juga, dan 250 atau lebih besar itu 1,2. Sedangkan untuk tebal 100 yang lebarnya 50 dan 75 ini tidak ada. Dan lebarnya 100 itu sama dengan 1, yang lebarnya 125 mm ini sama dengan 1,05, lebarnya 150 mm sama dengan 1,05 juga, dan 200 juga sama 1,05 juga, sedangkan yang 250 atau lebih besar ini sebesar 1,1. CI atau yang merupakan faktor tusukan. Nilai desain acuan harus dikalikan dengan faktor tusukan CI apabila kayu dimensi dipotong sejajar serat pada tinggi maksimum 10,16 mm, panjang maksimumnya 9,53 mm, dan densitas tusukannya sampai 11.840 per meter perseginya. Faktor tusukan harus ditentukan dengan pengujian atau dengan perhitungan menggunakan penampang tereduksi untuk pola tusukan yang melebihi batas-batas tersebut. Faktor tusukan untuk tegangan lentur yaitu sebesar 0,8. CR yang merupakan faktor komponen struktur berulang, nilai desain lentur acuan FB di dalam tabel 4A, 4B, 4C, dan 4F untuk kayu dimensi yang tebalnya 50,8 mm sampai dengan 101,6 mm harus dikalikan dengan faktor komponen struktur berulang sebesar 1,15. Apabila komponen struktur tersebut digunakan sebagai joist, batang pada rangka batang, cording, dek, balok, lantai, atau komponen struktur serupa yang satu sama lain berkontak atau berjarak tidak lebih dari 610 mm dari as ke as, banyaknya tidak kurang dari 3 dan dihubungkan satu sama lain dengan lantai, atap, atau elemen-elemen pendistribusi beban lain yang memadai untuk memikul beban desain. Elemen pendistribusi beban merupakan sistem yang didesain atau berdasarkan pengalaman terbukti mampu menyalurkan beban desain ke komponen struktur di dekatnya, berjarak satu sama lain, dan seperti telah disebutkan di atas, tanpa terjadinya kelemahan struktur atau defleksi berlebihan. Elemen penutup lantai dengan penggunaan sambungan lidah dan alur dan penggunaan paku pada umumnya memenuhi kriteria ini. Nilai desain lentur di dalam tabel 4E untuk dek yang dipilah secara visual telah dikalikan dengan faktor komponen CT sebesar 1,15. KF yang merupakan faktor konversi format diambil sebesar 2,54. PT yang merupakan faktor ketahanan diambil sebesar 0,85. Lambda yang merupakan faktor efek waktu diambil sesuai dengan kombinasi beban terpakai. Misalnya kombinasi beban yang terpakai itu sebesar 1,4 dikalikan D
maka kita pakai lambdanya 0,6. Takikan pada balok. Takikan pada balok harus dihindari, terutama yang terletak jauh dari tumpuan dan berada pada sisi tarik. Konsentrasi tegangan yang disebabkan oleh takikan dapat dikurangi dengan menggunakan konfigurasi takikan yang diiris miring. Takikan pada ujung balok tidak boleh melebihi 1/4 tinggi balok untuk balok masif atau 1/10 tinggi balok untuk balok glulam atau kayu laminasi struktural, seperti tergambar pada gambar 6.1. Lendutan batang lentur ditentukan oleh banyak faktor seperti gaya luar, bentang balok, momen inersia penampang, modulus elastisitas. Lendutan izin komponen batang lentur pada konstruksi terlindung sebesar 1/300 L, sedangkan pada konstruksi yang tidak terlindung sebesar 1/400 L. Untuk balok lantur dengan beban merata sepanjang bentang, lendutan maksimumnya sebesar 5/384 WL⁴ dibagi EI. Untuk balok dengan beban terpusat di tengah bentang, lendutan maksimumnya sebesar 1/48 PL⁴ dibagi dengan EI.